Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'allamahu wa wahada. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qawli wash syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du fa inna mathalan sallallahu nabiyyahu ka'ali kaisin asaba ila wasi'ah wa minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma'a fa ambatatil kal'a wal usba katsirah la haula wa la quwwata illa billah wa bis sanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Syekh al-Imam Abil Lais Nasr bin Muhammad As-Samarqandi Zil Karamah nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah radhiyallahu anhu wa amma tamamul qiraati fa fi thalathati asya'a awwaluha an taqra'a fatihatal kitabi qira'atan sahihatan bit tartili bi ghairi lahnin watsani an taqra'a bi tafakkuri wa tata'ahada ma'aniha wasalitu an ta'mala bima taqra'u. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita masih melanjutkan tentang ajaran tuntunan melaksanakan ibadah sholat ya. Wa amma tamamul qiraati fa fi salasati asya'a. Adapun kesempurnaan membaca Al-Quran, membaca rukun-rukun di dalam salat ya, fafi salasati asya'a, terdapat pada 3 hal. Jadi di dalam kita membaca Al-Quran, di dalam salat hendaknya memperhatikan 3 hal ya. Awwaluha an taqra'a fatihatal kitabi qira'atan sahihatan. Yang pertama, kau membaca fatihatal kitab ya, pembuka kitab itu maksudnya Al-Fatihah. Kau membaca Al-Fatihah qira'atan sahihatan, dengan bacaan yang sahih ya. Karena membaca Al-Fatihah itu ruknun min arkanis sholat, rukun di antara rukun-rukun sholat ya. Jadi baca Fatihah harus sahih ya. Bit tartili, dengan tartil. Tartil itu maknanya ya bihukukil harf, dengan hak-hak huruf ya, dengan mudah dipahami. Bit tartil itu ay bi ilmi tajwid ya, dengan mempelajari ilmu tajwid, mana yang dibaca panjang, mana yang dipendekkan, mana yang diizharkan, mana yang diidghamkan ya, itu
yang digunakan itu namanya bitartil, ya. Allah yang berfirman warattilil qur'ana warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Maknanya ya bihaqqil ahkamil Qur'an, ya, dengan hukum-hukum yang menyangkut bacaan Al-Qur'an. Itu namanya tartil. Jadi Bapak ya, ini mengingatkan yang inti buat kita ini, termasuk saya, harus panggil guru ketika kita tidak fasih membaca Al-Fatihah. Undang dalam beberapa pertemuan khusus ke rumah kita jam tertentu untuk memperbaiki Fatihah. Maaf kata, di luar Fatihah salah tidak rusak sholatnya, tapi kalau Fatihahnya rusak, sholatnya nggak sah. Nah, jadi harus benar-benar, kalau maaf nih, orang dulu itu membahasakan baca Fatihah itu 6 bulan belum tentu lulus gitu. Itu peribahasa, ya, peribahasanya seperti itu. Artinya benar-benar sampai makharijul hurufnya pas, ya, madnya pas, izharnya pas, idghamnya pas, ya. Nah, itu namanya bitartil. Bighairi lahnin, tanpa lahan. Lahan itu menyebut satu huruf tidak, ya, sesuai. Jalikal kitabu mamanya. Padahal tulisannya zalikal kitabu, itu namanya lahan. Oh, saya orang Sunda. Enggak. Orang Sunda banyak yang fasih membaca Al-Qur'an. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin papanya. Oh, nggak bisa, itu lahan. Oh, saya kan orang Jawa. Enggak, banyak orang Jawa yang membaca Al-Qur'annya benar gitu. Jadi nggak ada alasan, karena mulut kita ini sudah dijamin Al-Qur'an itu bisa dibaca dengan mulut siapa saja gitu, kalau dia mau belajar, ya. Jadi bighairi lahnin, nggak boleh. Wasani antaqra'a bitafakkuri. Yang kedua, kau membacanya dengan tafakkur. Tafakkur itu dari kata fikir. Fikir itu bahasa Arab, dipikir. Jadi mulutnya membaca, otaknya memikirkan, ya, otaknya memikirkan maknanya. Itu namanya tafakkur. Watata'ahada ma'aniha, dan memperhatikan, menghayati makna-makna yang dipikirkan tadi. Jadi pertama itu takra, membaca. Yang kedua, ya, tafahum, memahami. Tafakkur, ya, kemudian ta'ahud, memperhatikan. Nah, jadi sholat kita dalam satu masjid, imamnya sama, masjidnya sama, rakaatnya sama, bisa jadi pahalanya tidak sama. Salah satunya yang menyebabkan tidak sama, bacaan kita itu surahnya sama, tapi level membacanya ada yang baru takra itu baru at-talaffuzu bil lisan, baru bisa mengucapkan dengan lidah. Tapi ada orang yang tafahum, paham dengan yang dia baca. Tafakkur, dia memikirkan itu kandungannya. Dan yang tertinggi itu ta'ahud, ya, dia benar-benar menyelami, memahami makna-maknanya. Nah, orang yang ta'ahud ini biasanya kalau dia membaca itu tersentuh hatinya, itu biasanya diulang-ulang. Nah, jadi kalau kita mendengar imam di Mekah, di Madinah itu, ya, surahnya itu ketika membaca surah itu diulang-ulang, dia punya maksud tuh, karena dia sudah pada makom ta'ahud,
mampu meresapi, menghayati yang dibaca. Nah, ini yang tertinggi nih. Ya, ini yang tertinggi. Walaupun dia sholatnya di belakang, di tempat sendal, walaupun orang tidak cium tangan sama dia, walaupun dia tidak dapat berkat yang besar, cuma dapat snack box gitu ya, akuanya kecil, tapi bisa jadi kedudukan dia lebih tinggi di hadapan Allah. Nah, jadi tidak ada gambaran bagusnya seseorang itu secara fisik, itu nggak ada. Ini ibadahnya bagus nih, cirinya gini, nggak ada. Kita mesti kenal dulu lama, baru kita paham siapa dia, baru kita mengerti dia. Nah, itulah level-level tingkatan. Bacaannya sama, rakaatnya sama, yang dibaca sama Al-Fatihah, tapi pahalanya tidak sama, tergantung dari level membacanya. Dan kita jangan puas kalau bisa baru pada level pertama, takra, ya, at-talaffuz. Nah, belajar terus, pahami terus, tanya. Gini kira-kira, kita kan punya ya uang, kita punya uang. Kalau untuk 1 bulan menggaji seseorang, orang itu setiap hari 30 hari ke rumah kita untuk ngecek bacaan kita, Fatihah kita. Kita mampu tuh bayar orang itu 30 hari untuk melatih, membenarkan, mentashih bacaan kita. Nanti sudah kumpul lagi duitnya, lagi kita panggil lagi orang yang bisa mengajarkan bagaimana mempraktekkan membaca Al-Quran tetapi tafahum, ya, memfungsikan otak kanan dan otak kiri itu, sehingga membaca dan memahaminya itu dua-duanya, dua sisinya hidup. Itu bisa dilatih. Dan itulah yang dalam teori disebut dengan EQ, emotional quotient, dilatih. Nah, itu berarti kita tidak puas dengan yang sudah kita bisa, kemudian berusaha kita mau menaikkan terus sampai kita gitu. Enggak usah tafsir Al-Quran 30 juz, Al-Fatihah saja, karena yang wajib cuma Al-Fatihah, lainnya sunnah. Tidak perlu tafsir 30 juz, Al-Fatihah dipahami benar, maka sesungguhnya kita bisa melakukan itu, ya, karena kita mampu untuk membiayai orang. Bisa kalau kita mau, ya. Watsalisu an ta'mala bima taqra'u. Yang ketiga, kau mengamalkan dengan apa yang kau baca. Nah, sekarang kita lihat Al-Fatihah. Al-Fatihah apa yang mesti diamalkan? Pertama, membacanya benar ketika sholat. Lagi sholat, baca Fatihahnya benar. Itu satu. Yang kedua yang kita amalkan itu, kalau kita memuji, itu pahami bahwa kita sedang memuji Tuhan. Nah, nanti dijelasin tuh sama orang yang ngerti. Alhamdulillah, kalimat alhamdu, alif lamnya itu maknanya lil istighraq, maknanya makna yang menyeluruhkan. Jadi artinya seluruh pujian, manusia memuji Allah, Allah memuji manusia, manusia memuji manusia, lillahi rabbil alamin, itu pada hakikatnya memuji Tuhan yang membikinnya, yang membuatnya, alam semesta ini. Kamu ganteng, kamu cantik, akhlakmu bagus, itu sebenarnya orang itu senang, Allah itu terpuji dengan ucapan kita. Sebaliknya ketika kita menghina, menjelekkan, menyebutkan yang tidak bagus secara fisik pada seseorang itu,
maka kita sedang menjelek-jelekan yang menciptakan dia. Itu namanya, ya, yang ketiga itu anta'mala bima taqra. Kau mengamalkan apa yang kau baca. Jadi mulai saat itu dia nggak pernah menjelek-jelekan orang, fisiknya itu nggak pernah. Yang dia anggap jelek itu perbuatannya, akhlaknya yang jelek, orangnya nggak boleh. Betapapun bagaimanapun bentuknya nggak boleh, karena dia menghina Tuhannya. Nah, kalau sampai dia tidak berani melakukan, itu namanya anta'mala bima taqra. Kau mengamalkan yang kau baca. Baca Fatihah setiap hari, tapi suka menyebut-nyebut cacat fisik seseorang gitu. Itu namanya la ta'mal. Dia tidak mengamalkan. Yang kedua yang mesti diamalkan itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Dua tuh. Menyembahnya hanya kepada Allah, minta tolongnya hanya kepada Allah. Maka dia mengamalkan ini tidak boleh meminta kepada wasilah-wasilah, perantaraan apapun. Haram hukumnya, nggak boleh. Kenapa? Makhluk manusia itu lebih tinggi, lebih hebat di antara makhluk-makhluk lain. Nah, ketika dia tidak memanfaatkan, maka itu namanya anta'mala bima taqra. Mengamalkan dari yang dia baca. Nah, itu banyak itu kandungan di dalam Al-Quran. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Nah, jalan yang lurus itu maknanya bukan siratal mustaqim nanti di akhirat saja. Siratal mustaqim itu maknanya sukses, berhasil, terpenuhi keinginan. Itu namanya mustaqim. Nah, sehingga dia mengerti benar. Ketika dia meminta kepada Tuhannya, maka dia mengulang-ulang ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu maknanya, ya Allah, kasih keberhasilan atas urusan saya. Itu makna penafsiran namanya. Ya, jadi baca Fatihah doang belum tentu cukup 1 bulan kita mempelajarinya. Tapi kita sudah naik level tuh. Bukan lagi takra, tapi udah tafahum. Nanti udah paham, naikin lagi tafakkur. Kalau sudah tafakkur, namanya lagi ta'ahud. Ya. Nah, sudah. Wa amma tamamur ruku'i fa fi salasati asya'a. Adapun kesempurnaannya ruku dalam sholat itu ya terdapat pada 3 hal. Jadi artinya kalau 3 hal ini sempurna, maka rukunya sempurna. Saya dari dulu, dari kecil udah bisa ruku dan sudah melaksanakan ruku itu. Bagus. Tapi kita kontrol, sudah sempurna belum ruku yang kita lakukan, ya. Awaluha, yang pertama, antab sutazahroka, bahwa kau membidangkan punggungmu. Wala tankisuhu, dan jangan dibungkukkan. Wala tarfa'uhu, dan jangan dinaikkan. Ya, jadi benar-benar tabsut, ya, dihamparkan, dilebarkan dadanya itu, enggak tidak tinggi juga tidak turun. Ada orang ketika ruku itu megangnya megang betis. Megangnya megang betis waktu dia ruku. Kenapa dia pegang betis? Sekalian olahraga, supaya tertalik tulang-tulang belakang, sehingga ya jadi tidak pegel mamanya. Sebaiknya jangan. Nanti setelah sholat baru kita yoga, ya, atau olahraga lain.
Jadi yang bernuansa ritual itu lakukan saja mengikut ritual, ya. Jadi jangan ke atas, jangan juga terlalu ke bawah, ya. Watsani, yang kedua, anta doa yadaika ala rukbataika. Kau letakkan kedua tanganmu di atas kedua lututmu. Wa tafraju baina asabiika, dan kau menghamparkannya, memukannya itu tadi, ya, di antara jari jemarinya. Jadi jangan dirapetin, jangan digenggam. Nah, biasa aja. Ya. Watsalisu antat ma'inna raki'an, bahwa kau tenang dalam keadaan ruku. Jadi jangan rukunya itu seperti cabung cebok gitu. Ruku belum jenak udah berdiri lagi. Ya, antat ma'inna raki'an. Wa tusabbihat tasbihati ma'at ta'zimi wal waqari, dan kau bertasbih dengan tasbih-tasbih ma'at ta'zimi, disertai membesarkan, mengagungkan Allah, wal waqari, dan kewibawaannya Allah. Bapak kalau belum pernah, latihannya begini: datang ke rumah orang yang kaya raya gitu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lihat tuh, badan kita nunduk enggak? Ketika assalamualaikum, waalaikumsalam dijawab, badan kita nunduk gitu, ya. Pagi Pak, sore Pak, malam Pak, badan kitanya nunduk, itu namanya waqar. Kenapa tubuh kita nunduk? Karena ada yang dilihat oleh matanya yang besar. Datang ke lurahan, minta tanda tangan KTP itu. Pagi Pak, kenapa ditundukin? Waqar, ta'zim. Bagaimana kalau ke presiden, datang ke istana, kita ketemu sama presiden, itu wibawanya lebih tinggi lagi, takzimnya lebih tinggi lagi. Kalau bisa kita merasakan tubuh kita itu, sehingga pada waktu itu ketika kita ketemu lurah itu, pagi Pak, kemudian ketika ketemu sama presiden itu, selamat pagi Pak. Nah, itu. Kenapa beda? Karena mata kita menangkap ada perbedaan kelas antara lurah sama presiden. Bagaimana ketika kita menundukkan diri di hadapan Allah yang menciptakan lurah, yang menciptakan presiden, yang menciptakan alam semesta ini. Nah, itu nggak bisa kita melakukan takzim, tubuh kitanya langsung menunduk kalau kita nggak mengerti kebesarannya, gitu loh. Nggak bisa. Pembandingnya takut. Orang kalau dia tidak mengerti, sulit dia untuk jadi takut. Begini, dia lahir kemudian dia diberitahukan bahwa di hutan itu ada binatang buas. Hati-hati, bisa nerekam, bisa dimakan, mati. Gitu. Kalau tidak dirinci dan dia tidak tahu persis siapa yang mesti ditakuti, ketemu sama kelinci, ketemu kijang, larinya terbirit-birit dia. Tapi ketika ketemu macan, ketemu ular kobra, dia tenang-tenang aja. Dia tidak tahu yang mana mesti takut. Nggak bakalan dia bisa takut. Begitu juga, kenapa kita nunduk kepada pejabat-pejabat itu? Kita tahu dia besar, padahal kalau dibandingkan dengan Allah amat teramat kecil.
dari lantaran kita belum bisa membesarkan Tuhan. Coba itu makanya ya Pak, ta'ahudnya itu begini. Kalau talafuz nih ya, Allahu Akbar, itu sama kita nih, semuanya sama nih, talafuz, takra'u. Tapi kalau dia naikkan sedikit, Allahu Akbar, lidahnya mengucapkan, hatinya menerjemahkan. Allah Maha Besar. Itu namanya tafahum. Dia paham dengan dia ucapkan. Tapi kalau dia ucapkan, dia naikkan lagi, tafakkur, Allahu Akbar. Sadar benar yang disebutkannya itu besar. Maka pada saat itu juga dia jadi kecil, jadi hina, jadi tidak ada bernilai. Nah itu karena tafakkur. Nah nanti bapak-bapak saya sekalian, ada orang setiap kali mau sholat itu, mau sholat dia sudah keringat dingin. Kenapa? Waktu dia mengatakan Allah itu besar, Allah yang maha besar, gambaran tentang hasil penciptaannya yang ada di benaknya itu, takut dia sama Allah. Sampai takutnya itu, setiap kali mau sholat itu gentar dia, berkeringat dia. Nah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita nih sedang diajarkan menaikkan, meninggikan, mengangkat sedikit demi sedikit ibadah yang kita lakukan. Jangan puas yang sudah kita lakukan. Tidak, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, itu maknanya ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, maknanya kasih kami pemahaman yang lebih lurus, yang lebih bagus, yang lebih sempurna. Jadi setiap kali dia membaca itu, ta'ahudul maknanya itu begitu. Jadi nanti maaf gini, bapak-bapak kalau naik lift itu nggak berasa, pencet lantai 30, kemudian coba lihat ke jendela, tengok ke bawah, baru terasa kita itu di atas. Waktu naik liftnya itu nggak berasa. Orang yang sholat menyebut-nyebut nama Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, itu seperti orang yang naik lift. Dia nggak tahu besarnya, dia nggak tahu tingginya. Dia mesti keluar gedung, dia nengok ke bawah, kaget dia, tinggi banget. Nah begitu juga ketika dia mau memahami Allah itu besar, ketika kita kecil. Memahami Allah besar tapi kita punya rasa besar, punya rasa tinggi, punya rasa lebih, nggak bisa. Dan dia tidak ketemu dengan Tuhannya. Yang bertemu cuma ucapannya saja. Ya, sedikit-sedikit memahaminya ini. Dan ini inti dari pelajaran tasawuf itu di sini. Kuncinya kita ibadah, kita sholat tuh ini nih, intinya ini. Ya, jadi jangan puas dengan ritual yang sudah kita lakukan. Panggil. Kita punya motor 2, jual 1 itu. Panggil orang untuk mengajarkan ini. Nggak perlu malu. Kalau orang dulu dia mau pergi haji itu belajar manasiknya itu 2 tahun. Itu orang dulu. Orang sekarang mau pergi haji, mau umrah, manasiknya 2 kali. Beda. Ya. Nah. Jadi ini penting untuk kita hayati ya. Wa amma tamamus sujudi fafi salasati asya'a. Adapun kesempurnaan sujud di dalam sholat itu pada 3 hal. Awaluha anta doa yadaika
ya, bihadzai uzunaika, kau letakkan kedua tanganmu itu ya searah dengan kedua telingamu. Lihat nih, orang sholat ada yang begini, Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang tinggi Allahu Akbar. Nah, ini hazwa mankibaik, ini telinga ini apa ini ya, jempol kita ini di bawah cuping. Nah, ketika dia bawa cuping, maka mau nggak mau nunduk gitu. Allahu Akbar. Ya, itu ya, sujud itu kau letakkan kedua tanganmu itu ya dengan di bawah atau sejajar dengan kedua telingamu. Wasani ala tabsuta zira'aika, yang kedua jangan kau bentangkan kedua sikutmu, nggak boleh begini ya, ini sampai keluar dari body, tapi sini ya jangan sampai keluar, karena itu bisa jadi mengambil hak orang lain ya. Wasalisu antat ma'inna fiha, kau tenang di dalam sujud itu, artinya tidak terburu-buru baca tasbih. Wa tusabbihu ma'at ta'zim, dan kau bertasbih disertai dengan mengagungkan Allah. Ya, sama ini ya. Belajar deh mengagungkan Allah itu. Ya. Dan dia baru nempel kalau nempel. Bapak-bapak mungkin pernah dengar ya, penelitian secara ilmiah yang dilakukan oleh ilmuwan di Jepang itu diperbedakan antara air biasa, air yang dibacakan mantra-mantra, termasuk air Zam-Zam. Ternyata air kelihatannya itu satuan yang menyatu, tetapi sebenarnya dia kumpulan dari molekul-molekul yang lunak. Ketika dibacakan Al-Fatihah, dibacakan Yasin, dibacakan Ratib, itu ternyata molekulnya itu mampu menyimpan, sehingga air yang pertama dengan air yang sudah dibacakan itu tidak sama. Ini ngomong air. Apalagi bibir, apalagi hati yang menyebut-nyebut nama Tuhan itu, maka ketika dia malakah itu sudah menempel menjadi mendarah daging pada tubuh diri kita itu tadi, maka pada saat itu juga ada kondisi di mana seseorang itu baru bisa dia membesarkan Tuhan. Nggak bisa, jangankan membesarkan, mencintai saja nggak bisa kalau kita nggak kenal gitu. Harus kenal dekat, lihat dulu, memenuhi keinginan, baru jatuh cinta. Ketemu, melihat, tidak memenuhi selera, nggak bisa jatuh cinta. Bagaimana mengagumkan kalau cinta saja nggak timbul gitu loh. Nah, ternyata dengan disebut-sebut namanya itu bisa melahirkan cinta, dan dari cinta itu baru melahirkan ta'zim. Jadi ini disebut ta'zim itu dianggapnya sudah paham bahwa prosesnya itu harus cinta dulu ya. Nah, Bapak-bapak sekalian, ini normatif, ini kajian ini teoritis, tetapi yang mengucapkan, yang menulis dan yang mengarahkan itu orang yang sudah profesional, orang yang mengerti tentang ilmu tasawuf, sudah dari hasil istiqra, hasil penelitian dia seperti itu ya. Jadi nggak usah ragu lagi bahwa yang diajarkan ini bisa, siapapun bisa ya, siapapun bisa ya.
Wa amma tamamul julusi fa fi salasati asya'a. Adapun kesempurnaan duduk di dalam sholat, apakah duduk tasyahud awal, tasyahud akhir, duduk di antara dua sujud, duduk ya mau masuk pada rakaat yang ketiga setelah tasyahud awal, itu ada duduk. Kesempurnaannya itu fa fi salasati asya'a, tiga hal. Awaluha antaq'ada ala rijlikal yusra. Yang pertama, engkau duduk di atas kakimu yang kiri. Jadi duduk kita di atas kaki yang kiri. Wa tansibul yumna nasban, dan kau tegakkan kaki yang kanan nasban, berdiri. Maaf nih, duduknya di kaki yang kiri, kaki kanannya diriin. Ya. Wasani antashhada bit ta'zim. Yang kedua, kau bersaksi tentang Allah itu dengan ta'zim, mengagungkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bita'zim, tangannya nunjuk angka 1, illallah, yang kemudian pada saat itu dia berubah menjadi kecil, menjadi hina, ya. Wa tad'u li nafsika, dan kau berdoa untukmu, walil mu'minin, dan untuk orang yang mukmin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa waji wa zurriyati wa itu sampai walil muslimin wal muslimat. Itu berdoa di dalam tasyahud. Bahkan di dalam tasyahud itu setelah innaka hamidum majid, kita boleh menambahkan doa-doa hajat kita, itu boleh. Memilih doa yang diajarkan oleh Nabi. Dari mana taunya? Gampang, googling aja kumpulan doa Nabi gitu. Maka keluar itu semua doa-doa Nabi. Maka kalau yang kita pilih, nah itu yang ma'thur, yang diajarkan Nabi, itu yang afdal. Ya, berdoa dengan doa yang dipilihkan oleh Nabi. Tasyahud itu. Wasalisu antusallima ala tamam. Ya, yang ketiga, kau mengucapkan salam dengan sempurna. Nah, ada orang assalamualaikum gini, coba bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu kurang tepat. Assalamu, semoga kesejahteraan. Alaikum, itu alaikum untuk kamu, itu ada khitabnya. Alaika untuk kamu, salatu. Alaiki untuk kamu, satu perempuan. Alaikuma untuk kalian berdua. Alaikum untuk kalian semua. Nah, kita ketika mengucapkan kumnya itu bukan di depan. Salam sejahtera buat engkau. Salam sejahtera buat engkau. Karena yang disuruh berdoakan itu ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kumnya di depan namanya. Itu tidak tamam. Karena apa? Tidak connect antara yang dibaca dengan yang dipahami. Ya, harus seperti itu. Itu tamam. Yang kedua, tamam maknanya di sini bahwa kita mesti niat tuh, itu kan keluar dari sholat tuh. At-taslim
Khuruj minas sholat. Mengucapkan salam itu adalah keluar dari sholat. Sehingga ketika dia mau keluar dari sholat itu, dia diajarkan itu tebar salam dulu kiri kanan itu. Ya, tebar dulu kiri dan salam. Siapa yang di kiri, siapa yang di kanan, maka ulama menjelaskan ya, minas saqalain, dari dua makhluk, ya, manusia dan jin, wal malaikah, begitu juga para malaikat. Jadi waktu kita assalamualaikum, orang Islam, jin Islam dan para malaikat, itu yakin itu ketika dia mengucapkan salam itu. Ya, begitu juga ke kiri. Itu mengapa disunahkan mengucapkan salam rumah yang kosong, yang kuncinya kita yang bawa. Kita tahu nih kosong, memang kita yang buka krek, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam sejahtera untuk kami semua. Kenapa tidak alaikum? Karena yang di dalam rumah itu nggak ada orang, yang ada jin. Supaya dia tidak menjawab, maka khitabnya dirubah. Bukannya assalamualaikum, tapi assalamu alaina, semoga sejahtera buat saya, buat kamu, buat semua. Wa ala ibadillahi sholihin, semua orang yang soleh kita doakan salam. Kalau kita tidak seperti itu, ada pertanyaannya, boleh nggak kita mengucapkan assalamualaikum, rumahnya kosong? Boleh, tapi kalau dijawab jangan kaget. Itu assalamualaikum, waalaikumsalam, baru pulang namanya. Jadi masuk nggak kira-kira? Jadi besok rumahnya ditulis dijual cepat tanpa perantara. Ya, jadi itu namanya assalam bit tamam. Dia ngerti benar dengan ketika dia mengucapkan salam itu. Ya. Nah, bayangkan ya, sholat aja seperti itu, pernik-perniknya sholat itu seperti itu. Ini kajian kita ini dari yang lalu, ya, 2 minggu yang lalu, sekarang ini masih berurutan. Kita perhatiin benar, ya. Wa amma tamamus salami, adapun kesempurnaan mengucapkan salam, fa antakuna ma'an niyati shadiqati min qalbika, bahwa engkau dengan niat yang benar di dalam hatimu, anna salamaka ala man kana ala fi yaminik, bahwa salam kesejahteraan yang kau ucapkan itu untuk makhluk ala yaminik, yang ada di sebelah kanan, jin, manusia, malaikat, ya, minal hafazati, dari kalangan malaikat hafazah yang ada di sebelah kanan, warrijali wan nisa'i, begitu juga muslim laki dan perempuan. Wa kadzalika an yasarika, demikian juga kirimu. Wala yatajawazu basaruka an mankibaika, dan jangan melampaui pandanganmu itu dari kedua pundakmu. Ada orang gini, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya, tidak melebihi dari kedua pundak. Ada, saya tahu itu, ya, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Ada lagi yang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi macam-macam, biarin aja, orang masih sholat, cuma kita diajarin jangan berlebih-lebihan. Ya. Yang nggak bagus tuh yang kagak sholat, ya. Kalau masih sholat
masih oke lah ya. Wa amma tamamul ikhlasi fa fi salasati asya'a. Adapun kesempurnaan ikhlas pada 3 hal. Awaluha, yang pertama, antatluba bisolatika ridallahi ta'ala, bahwa kau meminta dengan sholatmu itu adalah ridho Allah, bukan supaya rezekinya banyak, bukan supaya jadi sehat badannya. Itu mengapa jangan disambil yoga, ketika ruku dipegang betisnya yang paling terbawah sehingga sampai nekuk begini. Enggak ada ajarannya seperti itu. Jadi ya, antatluba bisolatika, kau meminta dengan sholatmu itu ridallahi ta'ala, keridhaan Allah. Wala tatlubu ridwan nas, dan kau tidak mencari keridhaannya manusia. Kenapa kita sholat? Supaya calon mertua lihat, supaya dia seneng sama kita. Nah, itu namanya ridwan nas. Jangan masuk ya. Wasani antara taufiqo minallahi ta'ala, bahwa kau berpandangan taufik itu dari Allah. Kita bisa sholat tadi Bapak Ibu, kita tadi sholat isya berjamaah di masjid, dilanjutkan ngaji di dalam masjid seperti ini, itu taufik. Jangan kau menganggap itu pintermu, jangan menganggap itu karena kemauanmu, jangan menganggap karena kamu punya tenaga, punya luang waktu, dan punya kemauan, punya kesadaran. Bukan. Tanamkan bahwa at-taufiq minallahi ta'ala, taufik yang semacam itu dari Allah, bukan dari kita. Kalau dari kita, hebat bener nih, orang bisa menjalankan tubuhnya, bisa menggerakkan tubuhnya. Padahal menggerakkan kelingking saja, mengedipkan satu gerakan kedip saja, manusia nggak mampu, nggak bisa. Nah, jadi kalau kita habis sholat, kalau kita habis melakukan kebaikan habis sholat, bilang anna taufik minallah, taufik sama saya bisa begini ini dari Allah. Maka kecil kita. Coba kalau kita berangkat dari rumah, itu orang lagi dandanin sepeda, dandanin motor, dandanin radio, TV. Kita berangkat, mau maghrib 5:30 jalan, dia lagi dandan. Habis maghrib kita lihat dia masih di situ. Azan isya kita balik, dia masih di situ lagi. Habis isya kita pulang, dia masih di situ. Berangkat lagi kita mau ngaji di situ. Kita pulang ngaji jam 9, dia masih di situ. Kita bilang gini, dunia mulu dicari. Ya kan? Kita nih, karena kita menganggap kita itu taufik bukan dari Allah, yang ada dalam diri kita itu begitu. Dunia dicari, lu kalau mati mau mana? Mana aman? Itu masih belum berbahaya. Tetapi ketika itu diarahkan sama setan itu, kayak gini dong, sholat dari sore, rezeki dapat, sholat dapat, ngaji dapat, gini. Nah, pada saat itu rendah tuh orang itu jatuhnya. Yang tadinya sudah bagus, karena dia menganggap lebih bagus dari orang itu, jatuh dia, rendah dia. Nah, supaya bagus gimana? Antara at-taufiq minallah, kau pahami bisa begini ini karena Allah gitu. Habis sudah. Kok itu kagak sholat Pak? Itu kagak sholat itu. Udah sholat, kita nggak lihat. Itu. Jadi waktu kita pergi, waktu kita ke masjid, waktu kita ngaji, dia sholat dulu. Itu tapi kotor, udah kotor lagi tangannya. Nah, itu namanya dia memandang taufik itu dari Allah. Jadi ketika kita mengatakan lebih bagus,
lebih sempurna, pahamilah itu melepaskan diri dari Allah. Dia nggak bisa membesarkan Allah karena dia besar. Bisa bikin sholat, bisa bikin ngaji, bisa bikin sodako, bisa itu. Nggak mungkin dia bilang Allahu Akbar itu bisa dibesarkan karena dianya besar. Besar itu kalau yang mengatakan kecil baru terjadi. Di bawah itu ketika ada yang atas, itu baru bisa, ya. Wasalisu an tahfazuha hatta tazhaba biha ma'an nafsika yaumal qiyamah. Yang ketiga, an tahfazuha, bahwa kau memeliharanya, ikhlas itu tadi, hatta tazhaba biha, sehingga kau berangkat dengan ibadahmu itu tadi, ma'an nafsika yaumal qiyamah, dengan dirimu itu sampai hari kiamat. Dijaga keikhlasannya itu. Di annallaha ta'ala qala, oleh karena Allah Ta'ala berfirman, manja'a bil hasanati, yaitu walam yakul man amilal hasanah. Itu lihat tuh bahasanya tuh, manja'a bil hasanati, barang siapa yang didatangkan oleh Allah kebaikan. Walam yakul man amilal hasanat, jangan kau mengatakan siapa yang melakukan amalan baik. Coba redaksinya perhatikan. Al-Quran tidak mengatakan man amilal hasanat, tidak. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, itu ayatnya. Barang siapa yang didatangkan oleh Allah satu kebaikan, jadi Allah kasih kebaikan, dia bisa melakukan sholat satu, dibayarnya 10. Tapi kalau dibilang man amila sholihan, itu maknanya dia yang ngerjain, bukan Allah. Jadi Allah melepaskan diri. Ana bari'um minkum, aku melepaskan diri dari ibadahmu. Kenapa? Karena kamu bilang kamu bisa ibadah, kamu bisa berbuat baik. Nah, pada saat itu Bapak saya sekalian, kembali lagi, kalau mau membesarkan Allah, kitanya kecilin, baru terjadi besar itu. Kalau kitanya masih besar, nggak bisa membesarkan sesuatu, ya nggak bisa. Jadi dia subhanalladzi khalaqa kulla syai'in azwaj, Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Kenapa malam? Ada siang. Kenapa laki? Karena ada perempuan. Kenapa bawah? Karena ada atas. Kenapa besar? Karena ada yang kecil. Kalau yang mengatakan kecilnya itu dia besar, nggak bisa terjadi. Bibirnya bisa mengatakan Allahu Akbar, tapi membesarkannya, mentakzimkannya nggak bisa. Harus dikecilin baru bisa besar, ya. Wa yambaghi lil musalli ayya'lama madza yaf'alu wa arafa qadrahu wal yahmadillaha ta'ala ala ma waffaqahu wallahu a'lam bis-shawab. Apa disebut kepada pertanyaan? Ya. Jika seorang sholat kemudian dia batal, Sholatnya batal. Apa kaifiat untuk keluar dari sholat? Apa dia bersalam atau bagaimana? Kalau yang batalnya imam batal, maka imam menekap hidung ini, kemudian keluar dari mihrab, ya, keluar walaupun dia melewati orang sholat. Jadi ini mihrab itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pret mamanya ya, kentut gitu, maka dia gini. Yang tahu kentut kan dia, yang tahu batal tuh dia, orang lain belum tentu, tapi begini. Maka asosiasinya itu
orang menganggap dia mimisan, padahal mah kentut gitu. Dia keluar itu. Kalau imam co-pilot, orang yang pas di belakang imam itulah yang maju. Makanya yang di belakang imam itu jangan diisi kalau kita tidak selevel dengan imam, karena dikhawatirkan dia batal, dia yang menjadi co-pilot ya. Kalau orang yang dalam keadaan makmum, apabila dia batal, maka dia langsung keluar saja, tidak perlu menutup hidungnya. Tapi ulama juga mengatakan masih ada kesunahan juga tuh, dia tekap hidungnya supaya orang menganggap dia itu mimisan. Belakang dia wudu, setelah wudu dia masuk lagi. Jadi tidak ada kaifiat khusus ya, dan itu ya ada di dalam penjelasan tentang imam yang batal. Jadi makmum yang batal itu mengkias dari cara imam kalau batal. Artinya kajian secara khusus itu tidak ada. Jadi dia hukumnya seperti orang yang mufarraqah. Dia langsung, karena dia sudah keluar dari salat, langsung batal. Artinya nggak perlu mengucapkan assalamualaikum, tidak perlu melakukan perbuatan dan ucapan, tidak ada, langsung keluar. Kalau orangnya banyak, apakah dia mesti tunggu? Enggak, justru dia dalam keadaan darurat, dia keluar suruh wudhu supaya ikut lagi, tapi nggak boleh masuk di tempat yang tadi, karena dia pasti ngelewatin orang lagi. Maka dari kamar wudhu itu dia mengambil posisi yang paling belakang sehingga tidak melangkahi orang. Cuma seperti itu. Ya. Tadi pada waktu bahasan kalimat kia tanah budi wa iya tanah, itu kan diterangkan tadi bahwa kita tidak boleh minta pertolongan kecuali selain kepada Allah. Ya. Kalau kita minta pertolongannya itu dalam hati kita ada selain Allah yang menjadi wasilah. Apa contohnya? Tadi bergerak wasilah selain Allah yang dimaksudkan. Ya, umpamanya ya ada orang yang minta bantuan jin, nggak boleh, kecuali jadi bantu jin itu dalam fikih itu pembahasannya sangat luas. Boleh nggak nikah sama jin gitu? Yang cewek ada yang mau nikah nggak sama jin, ganteng ya, bewok, duitnya banyak gitu. Bapak ada yang mau nikah nggak? Dijamin istrinya nggak tahu, orang dia satu rumah juga dia nggak lihat, bagaimana mau cemburu gitu. Orang yang nikah yang satu istrinya jin tuh cuma bilang gini, malam ini istirahat dulu gitu. Dia di kamar sebelah, lebih cantik yang ini namanya. Boleh nggak? Jawabannya boleh kalau dia sudah bisa manggil, bisa nampar gitu. Nampar jin, ampun gitu, boleh. Tapi kalau masih diperbudak, harus begini, harus kasih minumnya ini 3 macam, 4 macam, makanannya ini macam, ini musyrik. Nah, itu namanya dia ala ta'mala bima taqra, dia tidak mengamalkan yang dia baca waktu dia sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti dia tidak mengamalkan. Kalau dia mengamalkan nggak boleh. Nah, tetapi orang-orang dulu itu kan dia ngamalin juga tuh. Di zaman Belanda itu banyak orang yang menggunakan kekuatan jin, jaga rumah. Ada yang jaga jin, tapi dia kontraknya itu kontrak jasa, dikasih makan tulang, dan dia tidak ada ikatan harus begini harus begitu. Itu boleh. Dulu orang saking susahnya makan,
saking susahnya makan, buah pisang yang baru tua belum matang itu malam ditebang, direbus buat makan, saking susahnya. Tapi dia ambil itu pohon pisang orang yang rumahnya dijaga sama satpam, satpamnya jin. Waktu dia tebang, dia gondol itu, gotong itu pisang dari jam 12 malam sampai jam 4 subuh dia masih muter aja. Dia nggak tahu jalannya, dia puter. Yang punya bangun, nengok dia, assalamualaikum, waalaikumsalam, gubrak, jatuh dia kecapean jalan dari jam 12 sampai jam 4 bawa pisang jauh gitu. Kata yang punya gini, udah potong 2, sini mana pisangnya, potong 2, bawa pulang nih ya buat rumah, ini separuh. Bisa tahu dia jalannya. Itu kan dia pakai jin tuh, pakai jin. Nah kalau yang begini nggak ada. Jadi seperti kita, rumah kita punya mobil, punya ini, kita kan sewa satpam. Satpam dibayar nggak? Ada nggak perjanjian kita satpam harus dikasih lisong, kopi, teh, susu gitu? Nggak ada kan? Boleh tuh sewa satpam. Ketika jin diperlakukan kontraknya seperti itu boleh. Tapi kalau ada ritual-ritual yang mengharuskan ini dan itu nggak boleh. Bahkan ada ulama yang mengatakan dia sudah musyrik. Sehingga kalau dia sholat kita nggak boleh di belakang dia. Ya, itu maknanya wa anta amala bima taqra. Ya, kau amalkan apa yang kau baca itu. Itu. ربنا